Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul ke-8 dengan topik Control Chart Development yang merupakan bagian dari section keempat, yaitu Control Chart for Stability Analysis. Tujuan dari section 4 ini adalah agar siswa mampu menggunakan alat bantu pengendalian proses secara statistikal, dan tujuan dari modul ini adalah agar siswa mampu menggunakan control chart variabel atau atribut untuk berbagai kasus. Modul 8 ini membahas mengenai prosedur pengembangan control chart, kemudian pembahasan control chart untuk variables dan atribut. Berikut adalah prosedur dari control chart yang meliputi dua fase. Fase pertama dimulai dengan memilih tipe dari control chart yang sesuai dengan tipe dari data serta bagaimana cara kita mengumpulkan data seperti berapa ukuran sampel untuk setiap pengamatan, apakah ukuran sampel selalu sama atau berubah untuk setiap pengamatan, apakah kita melakukan pengukuran atau perhitungan, dan apa yang kita hitung, apakah jumlah cacat yang ditemukan pada setiap pengamatan atau jumlah produk yang cacat. Dari data yang sudah dikumpulkan, kita dapat menghitung parameter dari tiap-tiap control chart seperti nilai rata-rata, nilai range, standar deviasi, moving range, nilai fraction defective, dan lain-lain. Dari parameter tersebut, selanjutnya kita dapat menghitung nilai CL, LCL, dan UCL, kemudian menempatkan setiap pengamatan pada kontrol limit, serta mengidentifikasi apakah terdapat data pengamatan yang keluar dari kontrol limit. Jika tidak ada, maka kita dapat menggunakan control chart untuk memonitor proses atau dengan kata lain masuk ke fase kedua. Jika terdapat titik pengamatan yang keluar dari kontrol limit, kita perlu melakukan investigasi untuk memutuskan apakah situasi tersebut terjadi karena penyebab khusus. Jika tidak, maka kita bisa lanjut ke fase kedua. Namun jika terdapat bukti yang menunjukkan situasi tersebut terjadi karena penyebab khusus, maka kita perlu melakukan tindakan koreksi, mengeliminasi data pada titik pengamatan tersebut, serta menghitung ulang untuk mendapatkan revisi dari kontrol limit. Jadi diulang kembali hingga semuanya memang sudah sesuai dan kita bisa masuk ke fase yang kedua. Berikut adalah beberapa control chart dasar. Yang pertama, kita harus bedakan dulu tipe dari datanya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ketika kita sudah pilih, misalnya jika data yang kita gunakan adalah data variabel, maka kita tentukan lagi apakah data yang kita kumpulkan ini dalam subgroup. Jika tidak, maka kita gunakan IMR chart. Kemudian jika ya, maka kita harus tentukan berapa sampel yang akan kita ambil. Jika sampelnya itu antara 2 sampai dengan 9, maka kita gunakan X bar R chart. Kalau misalnya sampel size-nya itu lebih dari 9, maka kita gunakan X bar S chart. Jika data yang kita gunakan adalah data atribut, maka kita tentukan lagi sebetulnya apa yang kita hitung. Jika yang dihitung adalah defective items, kemudian kita tentukan lagi apakah sampel size-nya konstan. Jika iya, kita gunakan NP chart. Jika tidak, kita gunakan P chart. Kemudian jika yang dihitung adalah defect per unit, maka kita pilih lagi apakah N-nya sama dengan konstan. Jika iya, berarti kita gunakan C chart. Jika tidak, berarti kita gunakan U chart. Control chart untuk variabel memiliki arti bahwa control chart ini digunakan untuk data parameter dengan skala numerik. Contoh suhu, dimensi, ada lebar, panjang, ketebalan, kemudian viskositas, volume, kadar air, dan masih banyak lagi. Control chart untuk variabel yang digunakan untuk memvisualisasikan dan mengontrol nilai rata-rata diwakili dengan nilai X bar, dan variabilitas diwakili oleh nilai R atau range, S atau standar deviasi, atau MR, moving range, dari data parameter. Kita harus memantau dan mengontrol nilai rata-rata dan variabilitas proses ini
Oleh karena itu kita memantau visualisasi X bar chart dan R atau S atau MR chart. Berikut adalah rumus perhitungan dari X bar and R chart. Yang pertama kita hitung dulu parameter dari X bar berdasarkan nilai data yang ada. Kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah sampel. Kemudian untuk X bar 2, kita hitung rata-rata dari nilai rata-rata yang kita miliki. Kemudian kita hitung untuk setiap pengamatan, nilai range-nya dihitung dari nilai X max dikurangi dengan X min. Kemudian nilai range yang sudah kita hitung untuk setiap pengamatan kita rata-ratakan. Maka parameter X bar 2, kemudian nilai rata-rata dari R, ini kita gunakan untuk menghitung kontrol limit baik untuk X chart maupun untuk R chart. Untuk X bar chart, kita menghitung nilai UCL dengan menambahkan nilai X bar 2 dengan konstanta A2 dikalikan dengan R bar. Untuk center line, itu kita langsung gunakan nilai X bar 2. Kemudian untuk LCL, lower control limit, kita kurangi nilai X bar 2 dengan nilai konstanta A2 dengan nilai rata-rata dari R. Sementara untuk control limit dari R chart, untuk UCL-nya kita kalikan konstanta D4 dengan nilai rata-rata dari R. Untuk center line kita gunakan nilai rata-rata dari R. Dan untuk LCL kita kalikan konstanta D3 dikalikan dengan R. Berikut adalah contoh kasus untuk X bar and R chart. Jadi ada tim quality control yang ingin memantau proses produksi minuman kemasan. Kemudian untuk memastikan kestabilan hasil berdasarkan variabel atau parameter kandungan gula pada minuman yang dihasilkan. Mereka mengumpulkan data mengenai kandungan dari gula pada minuman dengan mengambil 5 sampel atau sampel size-nya N sama dengan 5 untuk mendapatkan kontrol limit percobaan, trial control limit. Pengambilan sampel dilakukan pada 25 batch secara berturutan. Perintahnya adalah siapkan X bar and R control chart dan interpretasikan hasilnya. Oke, kedua grafik ini memvisualisasikan hasil penentuan kontrol limit serta data pengamatan yang menunjukkan nilai rata-rata untuk setiap pengamatan dan nilai range untuk setiap pengamatan untuk menunjukkan variabilitas dari waktu ke waktu. Kedua grafik menunjukkan tidak ada yang keluar dari kontrol limit. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa proses dalam kendali statistikal atau in statistically control. Berikut adalah perhitungan dari P dan NP chart. Pertama kita menghitung estimasi dari fraction defektif dengan menghitung nilai jumlah dari defect dibagi dengan sample size. Kemudian kita hitung nilai rata-ratanya. Kemudian dari nilai rata-rata fraction defektif ini kita dapat menghitung nilai UCL, CL, dan LCL. Untuk UCL kita hitung dengan menambahkan nilai rata-rata dari fraction defektif dengan 3 dikali dengan akar rata-rata dari fraction defektif dikalikan dengan 1 min rata-rata dari fraction defektif dibagi dengan N. Untuk LCL-nya berarti dikurangi. Sementara untuk control limit pada NP chart, kita tambahkan komponen sample size di sini karena sample size-nya itu konstan. Sehingga nanti yang ditampilkan adalah hanya nilai defective unitnya saja. Oke, ini kasus untuk NP chart example. Jadi, tim quality control ingin memantau barang cacat minuman kemasan selama 20 hari terakhir. Setiap hari dilakukan pemeriksaan terhadap 100 unit produk. Produk yang tidak memenuhi kriteria mutu dipisahkan dan dihitung. Perintahnya adalah siapkan grafik NP dan interpretasikan hasilnya.
Grafik ini memvisualisasikan hasil penentuan kontrol limit serta data pengamatan yang menunjukkan jumlah unit yang tidak sesuai dengan standar untuk setiap pengamatannya. Grafik ini menunjukkan tidak ada yang keluar dari kontrol limit. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil dari kontrol limit, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa proses dalam kendali statistik. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan untuk pembuatan materi yang disampaikan. Terima kasih.